Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Pak Abul untuk belajar matematika lebih menyenangkan. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, kita masuk ke bab baru, yaitu bab bangun ruang sisi datar. Nah, seperti yang kita tahu, bahwa bangun ruang sisi datar ini terdiri dari 4 buah bangun ruang. Yang pertama ada kubus, yang kedua ada balok, yang ketiga ada prisma, dan yang keempat ada limas. Di video kali ini kita akan fokus membahas mengenai kubus. Atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai cube. Pernahkah kalian melihat benda yang berbentuk kubus? Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita sangat mudah untuk menemukan benda-benda yang berbentuk seperti kubus, seperti kotak makanan maupun kotak lainnya. Lalu sebenarnya apa sih Pak kubus itu? Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen, yang berbentuk bujur sangkar. Kubus disebut juga sebagai bidang 6 beraturan. Yang mana aja sih Pak bidang sisinya? Ada sisi depan, sisi belakang, atas bawah, dan juga sisi kanan, sisi kiri. Kalian bisa lihat di gambar. Lanjutnya, kita akan belajar mengenai unsur-unsur kubus. Yang pertama, di dalam kubus ada yang disebut sebagai sisi. Kubus sendiri memiliki 6 buah sisi. Sisi A, B, C, D, yaitu sisi yang berada di bagian bawah. Ada lagi sisi A, B, E, F, sisi yang berada di bagian depan. Sisi D, C, G, H, sisi yang berada di bagian belakang, sisi E, F, G, H, sisi yang berada di bagian atas, sisi A, D, H, E, sisi yang berada di sebelah kiri, dan yang terakhir adalah sisi B, C, G, F, yaitu sisi yang berada di sebelah kanan. Yang kedua, di dalam kubus ada yang namanya rusuk. Kubus sendiri memiliki 12 rusuk. Yang mana aja sih Pak rusuknya itu? Rusuk itu adalah garisnya, yaitu A, B, B, C, C, D, A, E, dan seterusnya. Itu namanya adalah rusuk. Nah, yang ketiga, kita mengenal yang namanya titik sudut. Nah, titik sudut ini di dalam kubus ada 8, ya. Sesuai dengan penamaannya, kalau kubus A, B, C, D, E, F, G, H, berarti titik sudutnya adalah titik A, titik sudut B, C, D, E, F, G, dan H. Yang keempat, kita mengenal yang namanya diagonal sisi. Sesuai namanya, diagonal sisi berarti adalah sebuah garis diagonal yang berada di sisi kubus tersebut. Di dalam kubus itu ada 12 diagonal sisi. Yang mana aja sih Pak diagonal sisinya? Nah, yang dimaksud sebagai diagonal sisi adalah contohnya adalah yang A ke F. Nah, yang depan nih. Bisa juga kalian B, E. Nah, ternyata dari satu buah sisi kita bisa membuat 2 diagonal sisi. Bisa juga BG dan CF. Karena sisinya ada 6, sedangkan satu sisi dapat dibuat 2 buah diagonal sisi, berarti totalnya ada 12 diagonal sisi. Bisa dipahami ya? Nah, yang berikutnya ada yang disebut sebagai diagonal ruang. Nah, diagonal ruang ini yang mana? Di dalam kubus itu ada 4 diagonal ruang. Ada dari E ke C, ya, dari A ke G, dan seterusnya. Nah, perlu kalian ingat ya bahwa untuk mencari diagonal ruang ini itu gampang, yaitu tinggal sisinya ditambahkan akar 3 aja. Jadi sisi akar 3. Sedangkan kalau untuk diagonal sisi, cara mencari panjangnya adalah tinggal sisi kuadrat. Ya. Nah, yang terakhir ada lagi yang disebut sebagai bidang diagonal. Di dalam kubus sendiri ada 6 buah bidang diagonal. Yang mana aja sih Pak bidang diagonalnya? Kita cek ya. Yang pertama adalah ACGE. Dari A ke C buat garis. Berikutnya dari G ke E buat garis. Nah, ya kalian lihat ya. ACGE yang Bapak warna hijau. Nah, ini disebut sebagai bidang diagonal. Ada lagi BDHF. Nah, kalau kalian cari semuanya ada 6. Lalu bagaimana Pak cara mencari luas si bidang diagonal? Cukup mudah. Rumusnya itu kalian tinggal menggunakan sisi kuadrat akar 2. Untuk pembuktiannya sebenarnya ada di buku kalian masing-masing ya. Ini kan sebenarnya sama aja persegi panjang ya.
dengan panjangnya AC, yaitu si diagonal sisinya, dan lebarnya itu adalah si GC-nya. GC-nya itu adalah sisinya. Maka didapat nanti S kuadrat akan 2. Oke, sampai sini paham ya unsur-unsur dari kubus. Nah, sekarang jaring-jaring kubus nih. Kalau kalian di rumah punya sebuah kotak berbentuk kubus, coba deh. Jika kalian ada waktu, kalian buka kotak tersebut dan coba lihat. Jika dibuka semua, akan terbentuk seperti apa. Nah, hasil bukaan tersebut merupakan menjadi jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus sendiri ada banyak macam-macamnya ya. Salah satu contohnya adalah seperti gambar yang sudah Bapak buat. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke luas permukaan kubus. Bagaimana sih cara mencari luas permukaan kubus? Sesuai namanya nih, bahwa luas permukaan kubus artinya kita menghitung semua jumlah luas dari permukaan kubus. Nah, coba deh kalian lihat jaring-jaring kubus. Nah, ternyata ketika kubus itu dibuka, kita akan mendapatkan 6 buah bagian, di mana satu bagiannya itu memiliki luas yang sama dengan bagian yang lain ya, karena kongruen. Nah, anak-anak semua, artinya untuk mencari luas permukaan kubus diperlukan 6 kali dari luas satu bidangnya atau luas satu sisinya. Yang mana sisinya ini berbentuk persegi. Persegi itu kan rumusnya adalah sisi kali sisi ya. Di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa jika panjang rusuk kubusnya itu adalah S, kita simbolkan dengan S, maka luas permukaan kubusnya adalah 6 dikali S atau 6S kuadrat. Untuk lebih jelasnya, kita coba lihat contoh berikut. Nah, jika diketahui nih panjang rusuk kubus adalah 10 cm, tentukanlah luas permukaan kubus tersebut. Nah, ini cukup gampang ya anak-anak semua. Untuk mencari luas permukaan kubus, tinggal kita gunakan formula yang sudah kita dapat. 6 sisi kuadrat. Berarti 6 dikali sisi yaitu 10 dikali 10. Berapa jawabannya? Jawabannya adalah 600 cm persegi. Gimana? Cukup mudah ya untuk soal seperti ini. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui jumlah panjang seluruh rusuk kubus adalah 84 cm. Tentukanlah luas permukaan kubus tersebut. Kalian masih ingat nggak tadi di unsur-unsur kubus? Ada berapa rusuk pada kubus? Nah, yang seperti yang kita tahu bahwa jumlah seluruh rusuk pada kubus ini ada 12. Kalau totalnya ada 84 cm, berarti berapa sih panjang tiap rusuknya? Nah, artinya untuk mencari panjang tiap rusuk, tinggal kita bagi aja ya, yaitu 84 dibagi 12. Artinya jawabannya adalah 7 cm. Nah, untuk soal nomor 2 ini, berarti panjang rusuknya adalah 7 cm. Kalau udah dapat panjang rusuknya, udah gampang nih untuk menentukan luas permukaan kubus. Maka, luas permukaan kubusnya, kita gunakan rumus yang tadi, 6 sisi kuadrat. Berarti 6 dikali 7 dikali 7. Berapa sih hasilnya 6 dikali 7 dikali 7? 49 dikali 6, yaitu 294 cm persegi atau kuadrat. Gimana? Cukup gampang ya untuk mencari luas permukaan kubus. Kita lanjut ke soal mengenai volume. Nah, seperti yang kita tahu bahwa untuk mencari volume itu tinggal rusuk kali rusuk kali rusuk. Atau volume itu adalah S pangkat 3 atau rusuk pangkat 3 ya. Nah, agar lebih paham, coba kita kerjakan contoh soal berikut. Soal yang pertama nih, tentukanlah volume kubus yang memiliki panjang rusuk 6 cm. Ini udah gampang ya. Volume itu kan adalah rusuk pangkat 3 atau S pangkat 3. Berarti tinggal 6 cm dikali 6 cm dikali 6 cm. Maka jawabannya adalah 216 cm kubik. Selesai. Intinya anak-anak, jika kalian ingin mencari luas permukaan kubus dan juga volume kubus, maka yang harus dicari oleh kalian adalah panjang rusuknya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lihat coba contoh yang kedua. Jika diketahui luas permukaan kubusnya 150 cm persegi, maka tentukanlah volume kubus tersebut. Nah, ini panjang rusuknya belum ada.
Artinya kita harus mencari panjang rusuknya terlebih dahulu. Bagaimana? Dengan cara clue yang ada, yaitu pakai luas permukaan kubus. Seperti yang kita tahu bahwa luas permukaan kubus ini kan 6S kuadrat atau 6 rusuk kuadrat. Berarti karena luas permukaan kubusnya udah ada, yaitu 150 cm persegi sama dengan 6 kali rusuk kuadratnya. Berarti untuk mencari S kuadrat sama dengan apa? Tinggal 150 kita bagi 6 aja, yaitu 25. Kalau S pangkat 2 sama dengan 25, berarti untuk mencari nilai S sama dengan akar dari 25. Akar dari 25. Berapa akar dari 25? Jawabannya adalah 5. Ingat 5 ini baru panjang rusuknya. Yang jadi pertanyaan adalah volume. Berarti volumenya adalah S pangkat 3. Berarti V sama dengan 5 pangkat 3. Berapa 5 pangkat 3? 5 kali 5, 25. Dikali 5, 125. Maka jawabannya adalah 125 cm kubik. Selesai. Gimana? Cukup mudah ya untuk mempelajari terkait kubus. Dari definisi kubus, unsur-unsur kubus, sifat-sifat kubus, luas permukaan kubus, dan juga volume kubus. Cukup sekian materi kita pada video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.